Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang keempat ini, mari kita lanjutkan kajian kita seputar masalah fikih zakat. Dan kita sampai kepada masalah 1144 dari kitab Terjemahan Muntakhabul Ahkam. Pada masalah ini dikatakan, setiap mukallaf diwajibkan mengeluarkan zakat untuk dirinya dan juga untuk semua orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anak, dan pembantunya. Dan ukurannya bagi setiap kepala adalah 3 kg makanan yang biasa dimakan oleh masyarakatnya, seperti beras, gandum, terigu, dan lainnya, atau berupa uang seharga 3 kg barang tersebut. Singkatnya bahwa setiap mukallaf yang sudah balik, berakal, punya kemampuan, diwajibkan mengeluarkan zakat ketika tiba malam tanggal 1 Syawal, atau sebelumnya boleh dengan niat menitipkan. Juga wajib memberikan zakat untuk orang-orang yang ditanggungnya, orang tuanya misalnya, pembantunya, anak-anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Itu zakat berupa makanan yang dimakan, seperti beras, gandum, dan lain sebagainya. Berapa banyak? Sebanyak 3 kg. Atau berupa uang. Ya, sekarang mungkin sekitar 30.000. Kalau beras 1 kilonya 10.000. Atau lebih aman sampai misalnya 40.000 lah, lebih aman kalau pada tahun sekarang ini. Masalah ke 1145. Apabila seseorang telah menyisihkan sesuatu seperti beras dan lainnya sebagai zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrahnya dari barang yang ia telah sisihkan tersebut. Dan ia tidak boleh menggantinya dengan barang yang lain sebagai zakat fitrah. Ya, kalau kita sudah menyisihkan beras sebanyak sekian kilo untuk zakat fitrah, maka nanti pada waktunya kita akan keluarkan zakat fitrah dari beras yang kita sisihkan itu. Jangan diganti dengan barang yang lainnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah diniati itu sebagai zakat fitrah. Masalah ke 1146. Seorang mukallaf boleh mengeluarkan atau menyisihkan zakat fitrahnya setelah awal bulan Syawal ditetapkan. Apabila ia melakukan sholat Id, maka secara ihtiyat wajib ia harus mengeluarkan atau menyisihkan zakat fitrahnya itu sebelum melakukan sholat Id. Tetapi jika ia tidak ingin melakukan sholat Id, maka ia memiliki waktu untuk mengeluarkannya hingga tiba waktu zuhur hari Idul Fitri. Ya. Jadi kalau sesuatu sudah disisihkan seperti beras untuk zakat fitrah, maka itu wajib dikeluarkan ketika awal Syawal sudah ditetapkan. Dan kapan diberikan zakat itu tergantung. Kalau seseorang yang memberikan zakat dia akan melakukan sholat Id, maka diberikan zakatnya sebelum melaksanakan sholat Id setelah ihtiyat wajib. Jika dia tidak sholat Id, maka dia memiliki waktu sampai tiba waktu zuhur atau zawal. Masalah ke 1147. Seseorang yang telah mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum masuk bulan suci Ramadan tidak dianggap memadahi atau tidak sah. Ya, zakat fitrah yang diberikan sebelum masuk Ramadan ya tidak sah karena masih terlalu jauh.
belum dianggap waktunya. Tetapi ia dapat memberikannya kepada yang berhak menerimanya sebagai pinjaman. Dan ketika Idul Fitri telah tiba, ia dapat menghitung pinjaman tersebut sebagai zakat fitrah untuknya. Kalau memberikan bukan niat zakat fitrah, dengan niat memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada orang lain, maka itu dibolehkan. Ya, dengan niat memberikan hutang atau pinjaman. Nanti ketika tiba awal Syawal, baru diniati sebagai zakat fitrah dan dihitung sebagai niat tersebut. Masalah ke 1148. Apabila seorang mukallaf tidak menemukan orang yang berhak menerima zakat fitrah di daerah atau kota tempat tinggalnya, maka ia dibolehkan mengirimkannya ke daerah atau kota lainnya. Ya, terkadang barangkali di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu warga atau kampung tidak ada yang berhak menerima zakat. Misalnya orang-orangnya orang non-muslim semuanya misalnya, dan tidak ada mu'allaf sama sekali. Maka bisa dikirim zakat tersebut ke tempat yang lain, ke daerah, ke kota, ataupun ke negara yang lain. Itu dibolehkan. Berikutnya tentang penggunaan zakat fitrah. Masalah ke 1149. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah tidak disyaratkan harus adil. Tetapi berdasarkan ihtiyat wajib, mukallaf tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi secara terang-terangan ia berani melakukan dosa besar. Ya, ini masalah penerima zakat fitrah. Jadi ketika kita tahu dia tuh fakir, miskin, ya, seorang yang mengikuti ahlul bait, sekalipun tidak adil, itu pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, maka boleh menerimanya. Karena penerima zakat tidak disyaratkan harus adil, tidak dimestikan harus orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak begitu. Tetapi si penerima harus kita yakini dia tidak akan menggunakannya dalam hal yang sifatnya maksiat. Ya, maksiat secara terang-terangan. Buat miras misalnya, minuman keras, itu kita tidak boleh memberikan kepada orang miskin yang seperti itu. Masalah ke 1150. Ayah dan ibu harus membayar segala pengeluaran yang wajib atau biaya hidup untuk anak-anaknya yang fakir. Dan kedua orang tua tersebut tidak dibolehkan memberikan zakat fitrah kepada mereka, itu kepada anak-anaknya yang fakir, sebagai biaya hidup. Tetapi kedua orang tua dibolehkan memberikan zakat fitrah tersebut kepada mereka jika akan digunakan untuk membayar utang atau untuk memenuhi keperluan mereka yang tidak diwajibkan atas ayahnya. Jadi ayah ibu atau ayah terutama itu diwajibkan untuk mengeluarkan biaya hidup untuk anak-anaknya yang fakir, yang belum bekerja, yang perlu dibantu untuk biaya hidup, ya. Dan tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada anak yang ditanggungnya tersebut. Tapi kalau digunakan misalnya anaknya punya utang dan utangnya itu bukan bagian dari biaya hidup, ya karena keperluan yang lain, maka boleh diberikan zakat fitrah kepadanya untuk bayar hutang. Masalah ke 1151. Zakat fitrah boleh diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai hadiah, dan pemberinya tidak harus mengatakan kepadanya bahwa barang atau uang tersebut sebagai zakat fitrah. Tetapi si pemberi harus meniatkannya sebagai zakat fitrah. Nah, di sini kembali pentingnya peranan niat, ya. Jadi ketika kita akan memberikan sesuatu, harus niat itu tujuannya apa yang diberikan. Apakah zakat, apakah khumus, ataukah infak, sedekah, dan lain sebagainya. Karena ketika salah niat atau tidak niat, maka bisa jadi tidak sah pemberian tersebut. Begitulah tentang zakat fitrah. Harus memberikannya dengan niat memberikan zakat fitrah. Niat di dalam hati. Sekalipun lisannya mengatakan ini sebagai hadiah, katakanlah, karena menghormati yang akan menerimanya, maka tidak dikatakan sebagai zakat fitrah, maka tidak dia merasa malu, maka tidak dianggap menghinakan dirinya atau merendahkannya.
maka katakanlah, oh ini ada hadiah untuk antum, ya silakan dari ana. Tapi di hati niatnya sebagai zakat fitrah. Itu lebih bagus dan sangat dianjurkan agar tidak meremehkan, merendahkan si penerimanya, atau agar si penerimanya tidak merasa malu, tidak merasa rendah menerima zakat yang dianggap sebagai orang-orang yang fakir dan miskin. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian akan datang masalah berikutnya tentang fikih zakat ini. Sampai di sini dulu. Ketika ada kesalahan, kekurangan, kejanggalan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Mohon doa selalu. Ana akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.